Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andisa Salaningrum, NIM 2019 020095, kelas reguler 2019A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kepemimpinan. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan ataupun pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemimpin. Tipologi kepemimpinan yang pertama itu kepemimpinan tradisional. Secara harfiah, kepemimpinan tradisional dapat diartikan sebagai suatu kepemimpinan yang lahir di tengah-tengah masyarakat primitif atau masyarakat yang baru-baru tumbuh dalam masyarakat yang primitif. Konsep kepemimpinan akan muncul sebagai suatu jawaban dari kondisi objektif yang mereka alami ketika suatu persoalan hidup dan kehidupan mereka mengalami kemandegan. Yang kedua itu kepemimpinan karismatik. Tipologi kepemimpinan karismatik ini diwarnai oleh indikator sangat besarnya pengaruh sang pemimpin terhadap para pengikutnya. Kepemimpinan seperti ini lahir karena pemimpin tersebut mempunyai kelebihan yang bersifat fisikis dan mental serta kemampuan tertentu sehingga apa yang diperintahkannya rasionalitas dan perintah tersebut. Kepemimpinan rasional. Kepemimpinan dalam suatu organisasi hanya akan efektif jika kepemimpinannya itu dapat diterima oleh pengikutnya. Oleh sebab itu, kepemimpinan harus diimbangi dengan nilai-nilai rasionalitas yang secara timbal balik diakui dan dibenarkan baik oleh sang pemimpin maupun pengikutnya. Salah satu bagian penting dari tugas pemimpin adalah pengembangan sumber daya manusia atau orang-orang yang dipimpin. Kepemimpinan otoriter. Tipologi kepemimpinan otoriter atau biasa juga disebut dengan istilah otokratis biasanya tidak bertahan lama dan kalaupun akan bertahan hanya di lingkungan terbatas. Ketika masyarakat mulai berkembang dan maju baik dalam arti pendidikan maupun ekonomi dan peradaban sekaligus bersamaan waktunya kepemimpinan otoriter akan dijauhi oleh masyarakat. Kepemimpinan demokratis. Secara filosofi, corak kepemimpinan demokratis akan tergambar dalam tindakan dan perilaku kepemimpinan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu pemimpin menghargai pengikutnya secara menyeluruh tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, pengambilan keputusan sangat berorientasi kepada keputusan kelompok, bukan hanya pemikiran dari seorang pemimpin saja. Yang ketiga, pola dialog menjadi kebutuhan dalam menumbuhkan inisiatif kelompok. Yang keempat, tugas dan wewenang disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan yang bersedia. Yang kelima, memberikan peluang yang luas kepada bawahan untuk berkembang sesuai dengan skillnya. Yang keenam, selalu mengatakan bahwa keberhasilan yang dicapai adalah keberhasilan bersama ataupun kelompok. Kepemimpinan tunggal. Dalam ilmu kepemimpinan dikenal istilah yang sama pengertiannya tetapi berbeda dalam penerapannya, yaitu pimpinan dan kepala. Persamaan adalah sama-sama menghadapi atau memimpin sekelompok orang yang sama-sama mempunyai tanggung jawab tertentu dalam memimpin atau yang diberi amanah untuk melaksanakan suatu tugas pokok sesuai dengan fungsinya. Sedangkan dalam penerapannya secara operasional terdapat beberapa perbedaan yang sangat prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan bertindak sebagai organisator dan koordinator, bertanggung jawab terhadap sekelompok yang dipimpin, merupakan bagian dari kelompok, kekuasaannya berasal dari kepercayaan anggota kelompok atau bawahannya, dipilih dan diangkat atas kemauan dan persetujuan kelompoknya. Yang kedua itu kepala, bertindak sebagai penguasa, bertanggung jawab terhadap atasan bukan kepada bawahan, tidak selalu merupakan bagian dari kelompoknya, kekuasaannya berpijak dari peraturan-peraturan, tidak dipilih melainkan diangkat oleh atasan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Kepemimpinan kolektif. Pengertian kolektif adalah bersama menjadi tipologi kepemimpinan yang menjadi bermakna bahwa kepemimpinan tidak dijalankan oleh seorang dalam kapasitas jabatan apa saja, tetapi menonjol adalah kebersamaan baik dalam memberikan penilaian terhadap hasil usaha dan pengawasannya. Sifat-sifat dasar kepemimpinan.
Yang pertama itu kompeten, menunjukkan kompetensi kepemimpinan dalam pengambilan keputusan yang tepat, berwawasan ke depan, dapat menetapkan tujuan secara menyeluruh, memiliki visi yang dapat dikomunikasikan dengan baik dan kemudian dimiliki oleh seluruh anggota organisasi, mempunyai gambaran bagaimana cara untuk meraih keberhasilan dan menetapkan prioritas berdasarkan nilai-nilai inti perusahaan, menginspirasi, memperlihatkan kepercayaan diri dalam semua interaksi, memegang kendali, memiliki daya tahan, senantiasa berkomunikasi, memberikan inspirasi, dan memperdayakan para karyawan untuk terus berprestasi, mengaktualisasi diri, terus mengembangkan potensi diri dan mencari tantangan baru, jujur dan rendah hati, selalu bersikap tulus, rendah hati, dapat diandalkan, dan jujur dalam menjaga kepercayaan. Perilaku kepemimpinan. Perilaku kepemimpinan tersebut masing-masing memiliki ciri pokok sebagai berikut. Yang pertama itu perilaku instruktif. Terbangunnya komunikasi satu arah, pimpinan terbatas, peranan bawahan, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan menjadi tanggung jawab pemimpin. Pelaksanaan pekerjaan diawasi dengan ketat. Yang kedua itu perilaku konsulatif. Pemimpin masih memberikan instruksi yang cukup besar serta menentukan keputusan. Telah diharapkan komunikasi dua arah dan memberikan suportif terhadap bawahan. Pemimpin mau mendengar keluhan dan perasaan bawahan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, perilaku persuasif. Kontrol atas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan antara pemimpin dan bawahan itu seimbang. Pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Komunikasi dua arah semakin meningkat. Pemimpin makin mendengarkan secara intens terhadap bawahannya. Keikutsertaan bawahan dalam pemecahan dan pengambilan keputusan makin bertambah. Yang keempat itu perilaku delegatif. Pemimpin mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan bawahan yang selanjutnya mendelegasikan keputusan seluruhnya kepada bawahan. Bawahan diberi hak untuk menentukan langkah-langkah bagaimana keputusan dilaksanakan dan bawahan diberi wewenang untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan keputusan sendiri. Pendekatan-pendekatan dalam kepemimpinan. Yang pertama itu pendekatan emosional. Meskipun akan terjadi reaksi tiap individu mungkin tidak sama, karena hal itu akan tergantung pada kepribadiannya masing-masing. Namun, pendekatan tersebut seperti itu diharapkan dapat membentuk sikap dan perilaku yang sama dalam memandang hal-hal normatif dalam kepemimpinan. Yang kedua, pendekatan kelompok. Dalam pendekatan kelompok, kepemimpinan seorang memang tengah diuji. Apakah proses adaptasi atau pengenalan dirinya telah berjalan sesuai dengan prosedur sehingga mempunyai korelasi dengan tahap asimilasi atau saling mengenal dan selanjutnya dapat mengorbit atau memasuki kawasan integrasi atau yang biasa disebut dengan penyatuan diri. Keterampilan kepemimpinan. Ada 3 keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu conceptual skill, human skill, dan technical skill. Yang pertama itu keterampilan conceptual skill. Seorang pemimpin mampu mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan serta kegiatan organisasi. Sementara human skill, keterampilan seorang pemimpin untuk memahami orang lain, bekerja sama dengan orang lain, mendorong serta memotivasi orang lain, baik secara individual maupun kelompok. Nah, selanjutnya yang terakhir, seorang pemimpin juga harus mempunyai technical skill, yaitu untuk menunjang kemampuan dalam memahami serta melakukan kegiatan operasional. Jika Anda berkeinginan menjadi seorang pemimpin, berikut kualitas yang harus Anda miliki. Yang pertama, komunikasi, kejujuran, serta pengambilan keputusan. Kepemimpinan tim. Tanpa orang lain tidak ada pemimpin. Kepemimpinan bukanlah upaya satu orang saja, melainkan melibatkan kerjasama tim. Tim yang handal adalah tim yang bisa bekerja sama, saling percaya, dan saling menghargai. Dalam membangun tim kerja adalah mengupayakan kesamaan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai dengan terus melakukan brainstorming agar kesepakatan bersama dapat tercapai. Tantangan utama yang berhubungan dengan aspek kepemimpinan tim adalah membangun budaya yang kondusif serta menciptakan atmosfer yang mendukung kerja tim. Tanpa orang lain tidak ada pemimpin. Kepemimpinan bukanlah upaya satu orang saja, melainkan melibatkan kerjasama tim. Tim yang handal adalah tim yang bisa bekerja sama. Yang
4 cara membangun kepercayaan tim. Yang pertama, transparan, mendorong, mengaku jika salah, tidak membicarakan orang lain. Intelligent leadership. Berbagai krisis yang telah terjadi menempatkan aspek kepemimpinan dan kecerdasan menjadi semakin penting. Terlebih lagi setelah adanya penemuan yang lebih luas terhadap fungsi-fungsi brain dan mind. Implikasi yang timbul adalah diperlukan adanya pemahaman tentang cakupan aspek intelligence dalam kaitannya dengan kepemimpinan, serta perlunya pemanfaatan secara maksimal potensi brain dan mind untuk mencapai tingkat kompetensi kepemimpinan guna menjawab tantangan yang ada untuk mencapai kinerja kepemimpinan yang maksimal. The Leadership Code. Menurut Dave Ulkers, ada 5 hal yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pemimpin yang tangguh, yaitu yang pertama, kemampuan untuk berpikir strategis, yang kedua, bisa menjadi eksekutor yang hebat, yang ketiga, kemampuan menciptakan talent, yang keempat, bisa menetapkan siapa-siapa yang tinggal dan siapa-siapa yang harus pergi, yang kelima, selalu mengupgrade kemampuan pribadi. Engage Leadership. Menurut Scauffelli 2019, engaging leadership dapat memenuhi kebutuhan psikologis dasar karyawan dalam bekerja, yaitu kebutuhan akan adanya autonomi, relatif, competence, dan meaningfulness atau biasa disebut kebermaknaan. The Mentors Leaders. Mentor adalah seorang yang bijak yang bisa berperan sebagai konselor atau guru yang dapat dipercaya untuk melakukan pendampingan kepada mentor. Mentor biasanya seorang yang lebih senior, dipercaya dan memiliki pengalaman yang lebih dalam bidang pengembangan karakter. Mentor memiliki peran seperti seorang guru sebagai orang tua yang mendidik, melatih, memberikan motivasi, kritik, dan nasihat untuk tetap mengejar visi ataupun tujuan-tujuan yang ditetapkan kepemimpinan. Bisa semakin kuat bila didampingi oleh seorang mentor, sehingga manajemen perusahaan perlu mengembangkan budaya mentoring ini. Mentoring perlu diberlakukan secara formal, dimulai dari jenjang yang paling bawah dalam perusahaan hingga para pemimpin puncak. The 360 Degree Leader. Pemimpin 360 derajat dapat memimpin secara efektif tanpa bergantung pada posisi di mana mereka berada dalam organisasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Maxwell, kita akan memperluas pengaruh kita dan akhirnya membentuk tim kerja yang solid dan berkinerja tinggi. Langkah kekinian bila menjadi seorang pemimpin yang relevan dengan teori kepemimpinan. Organisasi membutuhkan pemimpin yang tidak sekedar melek tetapi fasih dalam masa depan. Lebih dari sekedar mampu membawa organisasi survive di masa depan, mereka harus mampu membawa organisasi lebih kompetitif di masa depan. Inilah tantangan menjadi kepemimpinan masa kini. Menjadi transformational leader saja tidaklah cukup dalam situasi seperti ini. Minimal seorang pemimpin perlu menetapkan arah kebijakan strategis jangka panjang yang akan tetap relevan bagi pemimpin berikutnya. Kita sudah melihat betapa besarnya biaya jika kita tidak berorientasi pada masa depan. Segala permasalahan kita hari ini sebagian besar akibat kesalahan pengambilan keputusan di masa lalu atau ketidaksiapan kita di masa lalu dalam mengantisipasi berbagai perubahan. Cukup sekian pemaparan materi kepemimpinan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.